Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata yang mau kita kali ini adalah kunjungan saya dan keluarga ke sebuah galeri yang berada di daerah Garut, tepatnya di daerah Cibiuk. Nah, di Cibiuk ini ada sebuah galeri yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Galeri tersebut diberi nama Galeri Mekah Madinah. Selamat mengikuti. Kami berangkat dari Parung Kuda Sukabumi kira-kira pukul 3:15. Waktu masih subuh guys. Kemudian sampai di Cianjur untuk melaksanakan sholat subuh, yaitu di Masjid Babu Salam. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Garut. Nah, ini masih pagi, masih di daerah Cianjur. Jalur yang kami ambil adalah jalur ke sebelah kanan, yaitu melalui jalur alternatif. Nah, menuju jalur alternatif ini, maka kita harus belok ke sebelah kanan. Nah, daerah yang kami maksud adalah daerah Jebrod. Ini masih di jalan jalur alternatif. Kalau lurus ke pusat kota Cianjur, karena ini perempatan, kalau belok kanan arah menuju Bandung. Ini masuk jalur Jebrod guys. Di sebelah kanan terlihat fajar mulai menyingsing, menandakan pagi mulai pagi. Nah, kemudian karena kami merasa sudah wajib mengisi perut, maka kami pun berhenti dulu di bubur Ibu Dede, jalur menuju Bandung. Lumayan mantap. Lalu kami lanjutkan lagi. Ini adalah jembatan Raja Mandala guys, yang terus nanti akan menuju daerah-daerah Cianjur selanjutnya. Lalu kami pun melewati daerah-daerah Cianjur selanjutnya, yaitu daerah Ciranjang, kemudian masuk daerah Citata, kemudian selanjutnya daerah Cipatat, dan daerah Padalarang. Tepat di depan pandangan kami ada sebuah gunung, yaitu Gunung Kapur. Nah, menurut berita bahwa di atas gunung tersebut ada sebuah golok atau yang disebut dengan kujang yang digunakan sebagai alat untuk pendakian, yang digunakan oleh para pencinta alam untuk mendaki gunung tersebut. Daerah Padalarang ini dikelilingi oleh gunung ya, yaitu Gunung Kapur. Terdapat di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan. Di sini juga terdapat pabrik pengolahan batu kapur menjadi berbagai macam barang olahan industri. Padalarang juga termasuk pada wilayah Kabupaten Bandung Barat. Setelah kami lewati, maka kami pun masuk jalan tol. Ini adalah jalur tol Padalenyi. Kita tahu Padalenyi itu kependekan dari Padalarang Cileunyi. Nah, ini jalur tol Padalenyi. Sungguh menyenangkan suasana pagi. Kami sudah berada di jalan tol yang sangat lenggang. Kemudian cuaca yang cerah, suasana yang tenang berada di jalan tol ini. Karena kami berangkat bersama keluarga, maka kami gunakan di dalam kendaraan ini untuk ngobrol, bercanda, bercipika-cipiki dengan anggota keluarga kami. Sungguh menyenangkan.
Alhamdulillah jalan tol sudah kita lewati dan ini adalah tol Cileunyi. Maka kami pun segera mengambil menuju ke arah Garut. Ini guys, jalur menuju keluar dari tol Cileunyi menuju arah Garut. Dari arah ini kita ambil jalur kiri guys. Nanti kita akan menuju daerah Ranca Ekek. Keluar tol Cileunyi, ambil jalur kiri masuk ke daerah Ranca Ekek. Nah ini guys, daerah seputar Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek nanti akan melewati juga daerah Cicalengka. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke arah Garut. Kita sudah masuk ke arah jalur Tasik dan Garut. Di sana ada bacaan mulai kalau Garut ke sebelah kanan, kalau lurus ke Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya. Maka kita masuk dan ambil arah sebelah kanan. Nah ini guys, sudah masuk wilayah atau arah menuju daerah Garut. Masuk ke arah Garut, kami disuguhi dengan jalan yang macet. Ya, apalagi karena macet sudah jadi kebiasaan di mana-mana. Oke, seputar tentang Garut, kita tahu bahwa batas-batas wilayah Kabupaten Garut diantaranya kalau di sebelah utara itu berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Nah, berarti kita ini masuk dari wilayah Garut bagian utara. Dilihat dari kondisi fisik alamnya, ternyata Garut merupakan sebuah kabupaten dengan potensi alam berupa pegunungan dan dataran rendah, seperti yang kami alami sendiri. Bahwa di sekitar Garut ini kiri dan kanan terasa dikelilingi oleh pegunungan. Akhirnya kami sampai di daerah Cibiuk, kemudian kami masuk ke sebuah masjid Al-Madinah yang berada di daerah tersebut untuk mencari-cari informasi di mana lokasi galeri Mekah dan Madinah sambil melepaskan lelah. Tak lama kemudian kami pun sampai di galeri Mekah Madinah. Galeri Mekah Madinah ini bersebelahan dengan rumah makan Cibiuk, yaitu beralamat di Jalan Otista nomor 321A, Pananjung, Kecamatan Tarogong Kalet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, maka kami pun masuk ke galeri ini. Dengan harga tiket masuk pada waktu itu 35.000 per orang. Di dalamnya ada beberapa miniatur bangunan Mekah dan Madinah. Ada ustadz yang menjelaskan dari awal tentang kisah-kisah dari miniatur di sana. Setelah dijelaskan semuanya, terakhir kita disuguhkan menonton film tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasananya seperti di bioskop, guys. Ini adalah replika Gua Hiro di saat Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Kami mendapat penjelasan dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Boma.
penjelasannya sungguh menarik, dapat dipahami, kemudian dapat juga dicermati. Galeri Mekah Madinah ini merupakan wisata Islami dengan konsep baru dan berbeda, dengan menjelaskan sejarah jejak Rasulullah dengan visualisasi sehingga akan lebih mudah memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan kecintaan serta kerinduan kepada beliau. Mari kita ikuti pemaparan seorang guide yaitu Ustadz Boma. Berjalan dan berhenti di tanah lapang yang dimiliki oleh dua anak yatim, Sahal dan Suhail, sehingga dibelilah tanah tersebut oleh Rasulullah dan ditentukanlah di atas tanah tersebut dibangunkannya rumah untuk Rasulullah dan juga dibangunkannya Masjid Nabawi yang ada kubah hijaunya ya. Nah ini ternyata dulunya dipilihkan oleh untanya Nabi. Muslimin ya dipimpin oleh Abu Sofyan namanya. Sedangkan dari yang 3.000 ini ada 200 pasukan berkudanya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi ada dua pemimpin ya, Abu Sofyan dan Khalid bin Walid. Nah, walaupun 700 melawan 3.000, ternyata di awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Yang 3.000 kaum muslimin mereka malah pacak-pacak ketakutan dan mereka malah banyak mendapatkan kemenangan atau harta rampasan. Di sini ini adalah Masjid Nabawi. Ini masih di masa Aisyah binti Abu Bakar, sebelah sana Saudah binti Zama, Zainab binti Khuzaimah. Ini putrinya Rasulullah Fatimah. Di sini kesini istrinya juga. Ada Juwariyah binti Al Haris, ada Safiyah binti Huyai, ada Ummu Habibah dan ada Zainab binti Jahsi. Ada dua nama Zainab di sini. Total istri Rasulullah yang ada di sini sekitar 8 istri. Namun kalau yang saya tahu kalau ditotalkan keseluruhannya, total istri Rasulullah itu sekitar 12 istri bersama dia. Jadi ada beberapa yang belum masuk ya. Seperti yang tadi Ibu sebutkan yang terkenal siapa? Khadijah. Ada nggak Khadijah di sini? Nggak ada. Kenapa nggak ada di sini? Punya rumah sendiri. Makanya tadi saya bilang ketika Ibu tanya di Baki dimakamkan di Khadijah? Enggak, karena Baki ada di Madinah, sedangkan Khadijah jaraknya Khadijah ya, jadi beliau ini wafatnya di Mekah Khadijah ya, dan Rasulullah hijrah ke Madinah ini setelah wafat Khadijah. Jadi nggak mungkin rumahnya ada di sini ya. Oke, terus
Al-Mudi ini selain untuk bayar fidyah, takaran ini sering digunakan oleh Rasulullah untuk takaran air wudhu. Jadi air wudhunya Rasulullah itu kurang dari 1 gayung, ya. Dan untuk bayar zakat fitrah itu pakai takaran yang satunya lagi, yaitu takaran 1 sok. Nah, 1 sok yang besar, ukurannya kalau di dalam liter ini sekitar 3 liter. Kalau di dalam kilo ada boleh dipilih salah satu. Tapi kalau saya pribadi, saya condong beli yang 3 kilo. Kenapa? Karena saya sudah ya, sebagai contoh. Kenapa Rasulullah mencontohkan sedikit baik wudhu atau mandi junub? Kan di sana susah air. Tapi kalau susah air zam-zam ngalir. Beda visi kan? Tapi besar itu Oke, tapi yang tepat adalah kenapa Rasulullah mencontohkan sedikit karena supaya menjadi kaidah bahwa atau mandi junub itu kaidahnya sama, yaitu yang penting basah. Nah, kalau tadi judulnya gara-gara nggak ada air, di sana mungkin Rasulullah mencontohkan ini gara-gara nggak ada air gitu. Oke, boleh. Dari Garut, oke. Dari Garut dan Sukabumi termasuk yang banyak air ya. Oke, boleh nggak kita ya apalagi zaman sekarang yang penuh air. Kadang kan jadi malah aku tidak kelewat gitu. Ya boleh gitu. Tapi kalau sebetulnya saya pernah nyoba ya, katanya untung ya sendalnya dibuka di luar ya, nggak boleh pakai sendal. Oke. Nah, kenapa maaf tadi sampai mana? Oke. Karena kamu ingin tahu bahwa ini tempat mulia, kamu ingin membangun kembali. Tapi karena tahu kemuliaan Ka'bah, kamu tidak ingin membangun Ka'bah ini dari harta yang haram. Namun yang menjadi masalah adalah kebanyakan harta yang dimiliki kaum musyrikin adalah harta haram, hasil judi, hasil riba, hasil perzinahan atau pelacuran. Nah, setelah mereka kumpulkan harta halal mereka, ada tangga yang Setelah selesai dijelaskan semuanya, terakhir kita disuguhkan menonton film tentang Nabi Muhammad SAW. Suasananya seperti di bioskop. Setelah kami menonton film, kami masuk ke ruang cenderamata dan kami pun membeli beberapa cenderamata. Kemudian kita masuk ke rumah makan Cibiuk karena letaknya bersebelahan dengan galeri Mekah Madinah untuk mencicipi, menikmati hidangan yang ada di rumah makan Cibiuk ini. Menunya sangat beragam guys. Kemudian kami pun memilih menu dan makanan sesuai dengan selera masing-masing. Demikian wisata ilmu kita kali ini dengan tujuan Galeri Mekah Madinah yang ada di daerah Kecamatan Tarogong, Garut. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk
melihat-lihat dan mengunjungi destinasi lainnya yang ada di Garut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.